Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Di Indonesia, kemiskinan masih menjadi masalah utama dalam pembangunan Indonesia. Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa penduduk miskin Indonesia pada Maret 2019 berjumlah sebesar 25,14 juta penduduk. Dari 267 juta penduduk di Indonesia, presentasi kemiskinan Indonesia mencapai 9,41%. Kemiskinan terletak di berbagai daerah, salah satunya yaitu Provinsi Jawa Barat. Menurut BPS, pada September 2019, angka kemiskinan di Jawa Barat mencapai 3,38 juta jiwa dengan persentase 6,82%. Sukabumi merupakan kabupaten terbesar di Provinsi Jawa Barat, namun tingkat kemiskinan berada pada angka 6,7%. Hal ini disebabkan karena perekonomian dan pendidikan. Menurut BPS, angka pendidikan di Sukabumi mayoritas tidak kurang dari 6-8 tahun saja. Minimnya perekonomian membuat pendidikan terkendala dan didukung dengan semakin mahalnya pendidikan membuat orang tua tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya. Oleh karena itu, muncullah inisiasi program yang mampu menanggulangi permasalahan ini, yaitu program Kampung Quran di Kemandoran, Sukabumi. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat yang memiliki dua program unggulan, yaitu program Bina Ruhiyah dan Bina Rupiah. Program Bina Ruhiyah adalah proses pembinaan masyarakat dengan program baca dan menghafal serta memahami terjemah dari Al-Quran serta pembinaan masyarakat dengan kajian parenting bulanan yang bertujuan untuk menyamakan persepsi antara ayah dan ibu dan meningkatkan pengetahuan keagamaan masyarakat sekitar. Sedangkan program Bina Ruhiyah merupakan pembinaan masyarakat dari segi ekonomi dan finansial dengan memaksimalkan aset dan lahan yang tersedia seperti kebun Quran. Dengan adanya program Kampung Penghafal Al-Quran Kemandoran, maka kami dari Institut Tazkiyah, saya Nafisatul Hidayah, Saya Leniari. Dan saya Alia Sabrina, berusaha menganalisis besarnya dampak yang dipengaruhi oleh program ini dengan menggunakan metode SLIA, Sustainable Livelihood Impact Assessment, yang meninjau dari aspek kerentanan masyarakat melalui 5 aset, yaitu aset alam, aset infrastruktur, aset sumber daya manusia, aset finansial, dan aset sosial. Dengan judul penelitian kami, Kaji dampak pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah ZIS pada Kampung Penghafal Quran Kampung Kemandoran, Sukabumi. kajian evaluasi dampak program ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif atau metode penelitian campuran mixed method. Dalam hal ini, metode kuantitatif digunakan untuk mengukur secara objektif terhadap fenomena sosial yang sedang terjadi. Sedangkan metode kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam segala aspek terkait maupun berpengaruh terhadap fenomena sosial tersebut. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, di mana data primer diperoleh dari wawancara mendalam dan pemberian kuesioner kepada penerima manfaat dan pemangku kepentingan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari proposal awal program, data penerima manfaat, dan hasil laporan akhir program. Teknik analisis data menggunakan metode SLIA atau Sustainable Livelihood Impact Assessment dan metode MSC, Most Significant Change, yang akan diukur dengan menggunakan skala perubahan dan skala Likert. Metode SLIA untuk mengukur perubahan aset komunitas sebelum dan sesudah program, yaitu bagaimana dampak yang dihasilkan karena program ini. Di sini dapat kita lihat kerangka kerja penghidupan berkelanjutan, di mana livelihood dipengaruhi oleh struktur atau kebijakan masyarakat dan aspek kerentanan yang berpengaruh di masyarakat, yaitu aset alam, aset fisik, aset SDM, aset finansial, dan aset sosial. Maka melalui pendekatan SLIA akan didapatkan hasil kuantitatif dengan membandingkan nilai skor antara sebelum dan setelah program dengan merujuk dari data kuesioner dan wawancara mendalam. Akan didapatkan nilai varian dengan menggunakan skala perubahan menunjukkan nilai seperti pada tabel berikut. Dan selanjutnya juga akan dilakukan analisis deskriptif dengan menggunakan metode MSC dan diukur dengan skala Likert akan menunjukkan nilai seperti pada tabel. Penilaian yang didapatkan melalui wawancara dan kuesioner kepada responden terkait dengan perubahan aset komunitas pada Kampung Penghafal Al-Quran Kampung Kemandoran Sukabumi didapatkan hasil seperti pada tabel berikut. Di sini dapat kita lihat perubahan pada aset alam yang merujuk pada kuesioner SLIA yang ditinjau dari dua aspek penilaian seperti pada tabel menunjukkan adanya perubahan sebelum dan sesudah program, yaitu dari 2,25 menjadi 3,55. Perubahan yang terjadi naik sebesar
1,30 poin. Perubahan sebesar 1,30 poin menunjukkan penilaian aset alam naik cukup signifikan. Dalam artian skala perubahan, aset alam memiliki nilai sedang. Peningkatan yang terjadi berupa yang pertama, kondisi sumber daya air yang semakin membaik. Yang kedua, suasana alam yang mendukung proses belajar dan mengajar Al-Quran. Selanjutnya, perubahan pada aset fisik yang ditinjau dari dua aspek penilaian seperti pada tabel menunjukkan adanya perubahan sebelum dan sesudah program, yaitu dari 0,80 menjadi 3,00. Perubahan yang terjadi naik sebesar 2,20 poin. Perubahan sebesar 2,20 poin menunjukkan penilaian aset fisik naik sangat signifikan. Dalam artian skala perubahan aset fisik memiliki nilai tinggi. Peningkatan yang terjadi berupa yang pertama, tersedianya bangunan penunjang pendidikan Al-Quran. Yang kedua, semakin produktifnya lahan kebun Quran. Selanjutnya, perubahan pada aset SDM yang ditinjau dari tiga aspek penilaian seperti pada tabel menunjukkan adanya perubahan sebelum dan sesudah program, yaitu dari 0,37 menjadi 2,67. Perubahan yang terjadi naik sebesar 2,30 poin. Perubahan sebesar 2,30 poin menunjukkan penilaian aset SDM naik sangat signifikan. Dalam artian skala perubahan aset SDM memiliki nilai tinggi. Peningkatan yang terjadi berupa yang pertama, meningkatnya keterampilan masyarakat dalam bercocok tanam atau kebun. Yang kedua, meningkatnya keterampilan masyarakat dalam mengelola keluarga. Selanjutnya, perubahan pada aset finansial yang ditinjau dari dua aspek penilaian seperti pada tabel menunjukkan adanya perubahan sebelum dan sesudah program, yaitu dari 0,00 di mana masyarakat belum ada penghasilan sama sekali sebelumnya menjadi 1,40. Perubahan yang terjadi naik sebesar 1,40 poin. Perubahan sebesar 1,40 poin menunjukkan penilaian aset finansial naik sangat signifikan. Dalam artian skala perubahan aset finansial memiliki nilai sedang. Selanjutnya, perubahan pada aset sosial yang ditinjau dari tiga aspek penilaian seperti pada tabel menunjukkan adanya perubahan sebelum dan sesudah program, yaitu dari 0,98 menjadi 3,45. Perubahan yang terjadi naik sebesar 2,47 poin. Perubahan sebesar 2,47 poin menunjukkan penilaian aset sosial naik sangat signifikan. Dalam artian skala perubahan aset sosial memiliki nilai tinggi. Peningkatan yang terjadi berupa adanya dukungan dari aparatur masyarakat setempat. Yang kedua, adanya perubahan tatanan masyarakat jauh lebih baik dan lebih islami lagi. Dapat disimpulkan bahwa secara umum terjadi peningkatan di 5 aset yang dikaji. Derajat perubahan rata-rata mencapai nilai 1,93 poin. Dengan menggunakan skala perubahan, maka dapat kita peroleh hasil bahwa perubahan pada aset komunitas setelah program memiliki peningkatan yang dinilai tinggi. Meskipun begitu, kondisi ini masih perlu ditingkatkan lagi agar semakin baik dalam mendukung sumber penghidupan atau livelihood, serta perkembangan program Kampung Penghafal Al-Quran. Selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode MSC atau Most Significant Change, di mana metode ini untuk melihat sejauh mana perubahan yang paling berpengaruh dan diakui oleh masyarakat dari dampak pelaksanaan program tersebut. Melalui metode MSC dapat kita analisis bahwa perubahan yang paling signifikan terletak pada aset sosial dengan derajat perubahan 2,51 poin, menginterpretasi bahwa hasil perubahan pada aset sosial dinilai tinggi, yaitu pada tingginya antusias masyarakat dalam gotong royong dan kekompakan yang merupakan upaya perkembangan tatanan sosial yang religi di kampung penghafal Al-Quran. Sedangkan aspek yang dinilai perlu perhatian untuk penguatan nilai kurang dari 3 adalah penguatan kapasitas ekonomi masyarakat melalui bimbingan yang lebih intensif berupa pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui perkebunan dan aset-aset yang lain. Selanjutnya akan dilakukan analisis deskriptif terkait keberlanjutan program. Derajat keberlanjutan dengan skala Likert menghasilkan output transformasi structure and process or transforming structures and processes pada skala 2,81 dengan hasil bahwa potensi keberlanjutan program dinilai cukup dengan prasyarat terus meningkatkan aset komunitas dan mempersiapkan strategi pengenalan program Kampung Penghafal Al-Quran secara intensif. Oleh karena itu, dari hasil di atas dapat kita analisis bahwa dengan berbasis metode low cost high impact, maka program ini sangat aplikatif dan produktif untuk mengoptimalkan dana ZIS dalam menunjang perekonomian umat.